Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah senantiasa mencurahkan kenikmatannya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita semua dapat kembali berkumpul untuk bersama-sama mencari ilmu Allah Ta'ala. Semoga duduk barengnya kita di majlis ilmu ini menjadi tanda bahwa kita adalah hamba Allah yang senantiasa dikehendaki kebaikan oleh Allah, yang senantiasa diistiqomahkan oleh Allah di jalannya hingga akhir hayat kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang khuluqin azim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, subhanallah. Insyaallah di pertemuan malam hari ini kita akan mempelajari bersama tentang ayat-ayat Allah Ta'ala. Subhanallah, insyaallah di pertemuan malam hari ini kita akan belajar terkait tafsir dari surah At-Takatsur. Saya baca dari kitabnya Guru Walid Muhammad Husain Nawawi Allah yarham yang diberi judul Al-Qistasul Mustaqim fi Bayani Tafsir Al-Quranil Karim. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla sawfa ta'lamun, janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui, yakni mengetahui akibat dari perbuatanmu. Thumma kalla sawfa ta'lamun, dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, yakni ilmul yakin. La tarawunnal jahim, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan 'ainul yakin, yakni dengan melihat melalui mata kepala sendiri sehingga menimbulkan keyakinan yang kuat. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan, yakni kenikmatan yang kamu buat bermegah-megahan di dunia itu. Subhanallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah, wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Surah At-Takatsur adalah surah yang ke-102 berjumlah 8 ayat, 28 kalimah dan 120 huruf. Subhanallah. Ini kalau kata Gurunda itu subhanallah, kenapa hikmah dituliskannya ayatnya sekian, jumlah hurufnya sekian, kalimahnya sekian. Itu subhanallah ada makna sir, ada makna rahasia yang mana di situ ada adat bilangan-bilangan yang insya Allah ketika kita ingin subhanallah bertakarub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah melalui surah At-Takatsur ini, maka bacalah sesuai dengan jumlah ayatnya atau jumlah kalimatnya atau jumlah hurufnya. Ini subhanallah, maka insya Allah itu akan lebih cepat diijabah oleh Allah Ta'ala. Itu subhanallah, itu kama qala Guru seperti itu. Surah At-Takatsur diturunkan setelah surah Al-Kautsar dan ia termasuk makiyah. Subhanallah. Ini ibu-ibu punten ya, insyaallah perlu mendalami lagi
Subhanallah, tidak hanya hafal, tapi kita perlu mendalami makna yang terkandung di balik surah yang kita hafal itu. Subhanallah. Maka ini di antara intinya adalah apa? Subhanallah, ini peringatan dari Allah Ta'ala bagi orang-orang yang senang bermegah-megahan. Dalam artian bermegah-megahan di sini itu menyombongkan diri, membanggakan diri dari kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah beri. Subhanallah, berupa nikmat banyaknya harta, atau keluasan ilmu, atau tingginya pangkat kedudukan, atau mulianya nasab seseorang. Itu semua bisa berpotensi, subhanallah, menjadi wasilah atau perantara bagi orang-orang yang lalai untuk bermegah-megahan, untuk at-takatsur atau at-tafakhur ini. Subhanallah, lah Allah Ta'ala mengkritik itu, mengecam itu. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Disebutkan, subhanallah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikanmu hingga kamu masuk ke dalam kubur. Maka subhanallah, Walid mengutip penjelasan dari tafsir Al-Munir, ini karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah. Subhanallah, di antara asbabun nuzulnya ayat at-takatsur ini, yakni ayat 1 dan 2, subhanallah, itu adalah sebagaimana yang disebutkan bahwa ada sebagian kelompok orang yang selalu membanggakan, menyombongkan golongannya sendiri, membanggakan qabilahnya sendiri, baik yang masih hidup maupun qabilahnya yang telah meninggal. Subhanallah. Kalau dalam tafsir Al-Munir ini ditujukan kepada Bani Harithah dan Bani Harith. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Namun kalau dalam tafsir Bahrul Ulum, menurut riwayat Imam Kalabi, ini terjadi pada Bani Abdi Manaf dan Bani Sahmin. Mereka membanggakan dan menyombongkan banyaknya golongan mereka, mulianya turunan mereka, baik dari kelompok mereka yang masih hidup ataupun yang telah meninggal. Subhanallah. Namun kebanyakan para mufassir menjelaskan bahwa subhanallah, sebagaimana subhanallah yang dijelaskan dalam tafsir Marahi, bahwa makna ayat 1 dan 2 adalah kita yang selalu sibuk bermegah-megahan, bersenang-senang, berkuasa dengan menyombongkan diri dari turunan kita. Subhanallah. Misalnya kalau kita memiliki turunan yang mulia, yang agung, umpama ayah kita, kakek kita, buyut kita yang luar biasa, umpama yang punya pengaruh di masyarakat, yang mulia kedudukannya, subhanallah, lalu kita yang menjadi anak turunannya senantiasa bangga. Bangga ini enggak apa-apa ya, kalau diniati untuk bersyukur kepada Allah, diniati juga untuk menjadi motivasi penyemangat bagi kita anak turunannya untuk bisa meniru para pendahulu atas kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Tapi yang dikecam oleh Allah Ta'ala di sini adalah sebagaimana yang diterangkan dalam tafsir Marahi, subhanallah, bahwa kita selalu menyombongkan kakek buyut kita, orang tua kita, subhanallah, bahwa mereka ini, mereka itu, tanpa bisa meneladani sedikit pun kemuliaan atau kebaikan yang telah para pendahulu lakukan, sekedar membanggakan diri saja. Subhanallah, digunakan kemuliaan nasabnya untuk berlaku semena-mena, umpama berkuasa atas orang lain, subhanallah, tanpa bisa mencontoh kebaikan daripada pendahulunya ini. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Namun
Mayoritas mufassir menyatakan bahwa alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, bermegah-megahan telah melalaikanmu hingga kamu masuk dalam kubur, yakni subhanallah, maksudnya adalah orang yang senantiasa membanggakan hartanya, pangkatnya, baiknya nasab ataupun segala kenikmatan yang telah Allah beri kepada dirinya, yang harusnya kenikmatan-kenikmatan itu menjadi wasilah dia untuk taqarrub ilallah, menyembah kepada Allah. Dengan lebih baik lagi justru digunakan untuk sebaliknya, yakni untuk lalai, untuk ghaflah, bahkan untuk bermaksiat kepada Allah. Allah berikan kita harta bukan untuk menyombongkan diri kepada para fakir, para miskin, subhanallah, bukan untuk juga digunakan harta itu dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah. Tapi Allah berikan kita harta, berikan kita kelebihan harta untuk bisa bersyukur kepada Allah, digunakan dengan semestinya, berbagi dengan orang yang membutuhkan ini, subhanallah. Pun demikian, kita diberikan pangkat kedudukan di tengah-tengah masyarakat umpama, maka pangkat kedudukan itu, pengaruh itu bukan untuk subhanallah agar kita berlaku semena-mena hingga zalim kepada orang yang di bawah kita kedudukannya, subhanallah. Bukan agar kita lebih berleluasa, bertindak seenak jidat, subhanallah, tidak seperti itu. Tapi pangkatnya, kedudukannya, pengaruhnya harusnya bisa menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih bermanfaat lagi, mengayomi masyarakat, memberikan kedamaian, ketentraman, bantuan-bantuan ini subhanallah kepada orang-orang di sekitar kita. Ini harusnya. Ataupun alhamdulillah kita diberikan orang tua, kakek buyut yang mulia, yang agung, solih, berilmu, berpangkat yang tinggi, itu bukan digunakan untuk sombong-sombongan, angkuh-angkuhan, untuk anadha, untuk siapa saya, sehingga kita berlaku semena-mena kepada orang yang mungkin nasabnya di bawah dengan kita. Tidak seperti itu, tapi harusnya untuk menjadi contoh, suri tauladan. Oh, pendahulu kita mulia, kenapa? Dermawannya, dicontoh dermawannya. Oh, pendahulu kita mulia, kenapa? Ilmunya, dicontoh ilmunya. Oh, pendahulu kita mulia karena akhlaknya, dicontoh keteladanan akhlaknya ini. Lah, ketika alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, yang Allah kecam, yang Allah berikan itu kenikmatan harta, pangkat, kedudukan, baiknya nasab atau kenikmatan apapun, tapi tidak bisa digunakan untuk hal-hal yang disebutkan seperti tadi. Tidak bisa untuk menjadikan dia lebih bermanfaat, lebih dekat dengan Allah ini. Yang kenikmatannya hanya sebatas untuk sombong-sombongan, angkuh-angkuhan lah ini. Na'udzubillah min dzalik. Subhanallah. Masyaallah wa masyaallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. وقد فاز المتقون. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Ada riwayat hadis dari Imam Muslim dan Imam Tirmidzi, subhanallah, ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan surah At-Takatsur ayat 1 dan 2 di hadapan para sahabatnya, maka beliau berkata, subhanallah, qala yaqulu ibnu Adam mali mali. Subhanallah, ketika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ini, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, lalu beliau menimpali dengan apa? Sementara Gusti Allah itu sedang mengecam orang yang selalu bangga-banggaan dengan hartanya, pangkatnya, kedudukannya, nasabnya sampai meninggal. Bahkan orang yang telah meninggal dibangga-banggakannya, misalnya turunannya dan lain sebagainya. Subhanallah. Apalagi kalau di sini hadisnya ini konteksnya membanggakan harta, maka kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ibnu Adam mali mali,
Bani Adam terus mengatakan hartaku, hartaku. Artinya apa? Selalu mengedepankan dalam pikirannya, hatinya, motivasi hidupnya hanya sebatas harta. Pangkat kedudukan duniawi disindir oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hartaku, hartaku, subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Wa halaka ya ibn adam min malik illa ma qata fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah engkau wahai Bani Adam tidak memiliki harta kecuali harta yang telah engkau makan. Harta yang telah engkau makan sehingga engkau habiskan. Betul tidak? Subhanallah. Aw labista fa ablaita, atau harta yang telah engkau subhanallah pakai. Hartanya untuk membelikan sesuatu yang dia pakai, sandangan dan lain sebagainya, maka yang akan dipakai ini akan rusak, akan usang. Subhanallah. Au tasaddaqta fa amdaita, dan apa yang telah engkau sedekahkan ini yang akan meneruskan, yakni ini yang akan kekal. Subhanallah, yang menjadi bekal di akhirat nanti. La haula wala quwwata illa billah. Jadi harta yang senantiasa kita cari, kita tumpuk, subhanallah, hingga lupa dengan usia, hingga lupa dengan kewajiban. Subhanallah, yang kita makan juga akan habis, mohon maaf akan menjadi kotoran. Yang kita pakai juga akan rusak. Yang awet, yang kekal adalah harta yang kita sedekahkan karena Allah Ta'ala ini. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Subhanallah, betapa banyak itu. Subhanallah, kita tidak apa-apa. Bahkan Allah menganjurkan kita untuk bisa mencari rezeki. Subhanallah. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Subhanallah, Gusti Allah justru memerintahkan jangan lupa nasibmu di dunia ini. Maka diperintahkan untuk bekerja, mencari pangan, mencari harta. Subhanallah, tapi jangan sampai umur kita habis hanya untuk harta. Sudah dapat hartanya, Allah cabut nyawanya. Ya Rabb, kita sudah capek-capek banting tulang dari pagi sampai pagi, kita cari duit, dikumpulin. Sudah terkumpul, belum menikmati, jatuh sakit, Allah ambil rohnya. Subhanallah. Diwariskan oleh anak turunannya. Syukur anak turunannya bisa mengerti, bisa berterima kasih dengan cara yang benar, yakni apa? Apa yang diwariskan itu digunakan untuk ibadah, digunakan untuk hal-hal yang baik, digunakan untuk sedekah atas nama orang tuanya yang memberi warisan. Tapi bunda, kalau sebaliknya, hisabnya terus untuk orang tua ini, Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Maka tidak apa-apa kita mencari dunia, silahkan. Tapi jangan sampai dunia ini melalaikan kita dari Allah, dari hal-hal yang disukai oleh Allah Ta'ala ini. Ini mafhum ya. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Karena seperti ini ya, subhanallah, punten mbak-mbak, subhanallah. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unun ma fiha illa ma kana lillahi minha, rawahu Ibnu Majah. Apa yang ada di dalam dunia ini terlaknat, kecuali apa yang diperuntukkan bagi Allah darinya. Subhanallah. Dunia itu penting, tapi bukan menjadi tujuan, hanya menjadi wasilah. Wasilah agar kita
secukupnya bisa memenuhi kebutuhan fa'ali kita, sandang, pangan, papan, yang semuanya juga harus didasari dengan ibadah. Niatkan itu semua karena Allah Ta'ala. Kita mencari rezeki jangan sampai kita minta-minta. Subhanallah. Kita mencari rezeki agar bisa kita berbagi kepada keluarga, kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini subhanallah. Selain daripada itu, selain yang diperuntukkan untuk Allah, maka kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal'un, terlaknat. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Maka ini alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikanmu hingga kamu masuk ke dalam kubur. Jangan sampai apa-apa yang telah Allah beri dari harta, tingginya pangkat kedudukan, mulianya nasab, atau apapun kenikmatan yang telah Allah beri, menjadikan kita lupa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bisanya mereka bermegah-megahan itu karena mereka lupa segala kenikmatan yang telah mereka dapatkan itu dari Allah. Ketika yang bersyukur kepada Allah, dia karena mampu melihat bahwa segala nikmat yang dia peroleh ini dapatnya dari Allah, kebaikannya dapatnya dari Allah. Maka ketika ada pengakuan demikian, maka dia akan lebih bisa mengontrol diri. Ya Allah, pantas tidak ya Allah memberikan kita kelebihan harta, tapi justru kita gunakan untuk hal-hal yang bersifat maksiat kepada Allah. Akan berpikir seperti itu. Subhanallah. Ya Allah, pantas tidak ya Allah berikan kita turunan yang mulia, tapi kita justru berjalan berbalik arah dari para pendahulu kita yang mulia. Pantas tidak ya? Lah ini subhanallah. Masya Allah, tuma Masya Allah. Namun jika ditanyakan subhanallah, kalau kita bermegah-megahan dalam arti berbangga dengan ilmu, dengan kesolihan, dengan ketakwaan, boleh tidak? Boleh. Kalau niatnya untuk syukur kepada Allah dan niatnya untuk bisa memberikan tauladan yang baik bagi orang-orang sekitar. Makanya kata sahibul hikam itu yang Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah, dalam kitabnya beliau berkata seperti ini, la tufrih qata'ah li'annaha barazat minka wafrah biha li'annaha barazat minallahi ilaiki. Jangan kamu bergembira lantaran kamu bisa melakukan kebaikan ini dan itu. Jangan hanya tok gembiranya karena kamu bisa beramal ini dan itu, tapi bergembiralah karena Allah Ta'ala yang telah menganugerahkan amal itu kepada kita. Alhamdulillah kita bisa ngaji Quran hari ini 5 juz. Bukan hanya karena kita alhamdulillah nih berprestasi 5 juz sehari. Ya kita syukuran, wajar, senang wajar, tapi ingat yang memberikan anugerah 5 juz sehari itu siapa? Allah. Ibu-ibu bisa sedekah, bisa qiyamul lail, bisa puasa. Semua itu kalau bukan Gusti Allah yang memberikan hidayah dan taufiknya, kita enggak akan mampu. Kita enggak akan mampu. Wa ma tasyauna illa ayyashallahu rabbul alamin. Subhanallah. Lah ketika kita diberikan oleh Allah Ta'ala ilmu, diberikan oleh Allah Ta'ala kesalihan amal, lalu kita perlihatkan di tengah-tengah masyarakat umpama dengan niat untuk syiar, dengan niat agar kebaikan ini bisa dicontoh, ditiru, maka enggak apa-apa. Bukan termasuk tafakhur, bukan termasuk takatsur. Pada ayat alhaakumut takatsur ini enggak apa-apa. Tapi kita berdalih dengan ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya. Syukur enggak apa-apa. Mohon maaf, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah, kita sering melihat umpama subhanallah, meskipun tidak secara langsung,
lewat umpama sosmed, YouTube, umpama Instagram, umpama kita lihat para ulama-ulama agung, Habib Omar Al-Hafidh, umpama Habib Ali Al-Jufri, Syekh Ali Jum'ah, umpama subhanallah ketika dakwah, ketika kemana-mana bawa tasbih di tangannya, betul tidak? Bawa tasbih di tangannya. Apakah kita berani mengecam beliau ini telah berbangga-bangga dengan amal solehnya? Masya Allah, sul adab. Apakah itu termasuk riaknya para beliau-beliau itu? Ya Allah, kalau pikiran seperti sul adab ini, subhanallah. Tidak, tapi beliau-beliau mencontohkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dicontohkan kepada umat agar dimanapun kamu berada, baik waktu duduk, waktu berdiri, waktu berbaring, apapun itu, hendaklah senantiasa ingat Allah. Betul tidak? Masya Allah, Masya Allah, enggak apa-apa. Kita umum pondok, subhanallah, alhamdulillah, hafalan kita sudah 10 juz. Tasmi' di live, di speaker, subhanallah, hingga masyarakat mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran yang telah kita hafal. Apakah itu riya? Syiar. Tergantung hati yang membacanya itu. Tapi niat tujuan awalnya syiar. Ini loh indahnya kalamullah. Agar apa orang-orang yang gak biasa ngaji Quran, ya Allah, enak banget ya wong kamu bisa ngaji Quran, apa melihat hafal Quran, jadi terdorong agar bisa ingin ikut. Setidaknya kalau nggak menghafal ya membaca dengan istiqomah. Ini syiar, nggak apa-apa. Subhanallah. Maka tidak termasuk dengan al-hakumut takatsur ini. Yang dimaksudnya kan kita berbangga-bangga dengan ilmu itu kalau ilmunya untuk sombong-sombongan. Subhanallah, ilmunya untuk senantiasa menyalahkan orang lain. Subhanallah, dia merasa paling bersih, paling solih, paling berilmu lah ini yang alhaakumut takatsur. Tapi kalau ada ilmu, kita share, kita bagi, kita saling menasehati, enggak apa-apa. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini mafhum ya. Alhamdulillah, usikum wa iyaya wa nafsi bi taqwallah. Wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Subhanallah. Laini kalau subhanallah dalam tafsir Al-Kabir wa Mafatihul Ghaib ini karya Imam Fakhruddin Ar-Razi, makna surat At-Takatsur ayat 2 menunjukkan bahwa tidak diperbolehkannya membangga-banggakan nasab atau orang tua dari turunan kita yang telah wafat. Ini mirip dengan pembahasan atau penjelasan yang ada dalam tafsir Maraghi. Subhanallah, karena ada banyak orang yang seperti itu. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Iya, turunannya mulia, bapaknya agung, kakeknya agung, buyutnya agung. Tapi keagungan itu kalau pengen kita juga mendapatkannya, maka kita harus bisa mencontoh dari apa-apa yang menjadikan para pendahulu kita itu agung. Ini yang cerdas. Makanya ada syair yang menyatakan wa syarrun nasi dzawu khamulin, itu ada ya, subhanallah. Wa syarrul alamin dzawu khamulin idza ma khartahum dzakarul jududa wa khairun nasi dzu nasabin qadimin aqama li nafsihi hasaban jadida. Yang inti daripada maknanya adalah apa? Wa syarrul alamin dzawu khamulin idza ma khartahum dzakarul jududa. Sejelek-jeleknya orang ialah dia yang selalu membanggakan turunannya, namun dia sendiri tak memiliki prestasi apapun, tak ada kemauan sedikit pun untuk bisa meladani prestasi atau kemuliaan yang ada pada para pendahulunya itu. Hanya sekedar membanggakan tok, sombong-sombongan tok. Subhanallah, ini syarrul alamin, sejelek-jeleknya orang.
Wa khairun nasi dzu nasabin qadimin aqama li nafsihi hasaban jadida. Dan sebaik-baiknya orang ialah dia yang memiliki nasab mulia, punya nasab mulia, punya turunan yang terhormat, dan dia bisa juga berdikari sendiri, bisa menelaah, bisa meneladani kemuliaan-kemuliaan dari para pendahulunya itu. Dicontoh kemuliaan para kakek buyutnya itu. Lah ini subhanallah, Allahumma ja'alna minhum. Karena seperti ini ya, kalau kata Imam Ghazali rahimahullah itu, kita punya turunan yang mulia, yang agung, ulama besar umpama, atau orang hebat yang pengaruhnya luar biasa di masyarakat, yang banyak memberikan kemanfaatan di tengah-tengah masyarakat umpama. Subhanallah, mereka diagungkan, dimuliakan oleh orang-orang di sekitarnya. Subhanallah, karena kebaikan, keluhuran budi pekertinya. Kita kepingin seperti itu tanpa mau mencontoh, mengikuti, susah sekali. Hanya sekedar ini subhanallah, angan-angan belaka ini. Makanya kata Imam Ghazali rahimahullah, kalau bapak kita makan, kitanya kenyang atau tidak? Kenyang napa mboten? Bapak kita makan, kitanya kenyang mboten? Mboten. Kalau kita ingin kenyang, ya kita juga harus makan. Betul tidak? Kalau para pendahulu kita itu agung dengan ilmunya, dengan kedermawanannya, dengan budi pekerti luhurnya, dengan kesolihannya, yuk kita tiru itu. Ilmunya, kesolihannya, dermawannya, budi pekertinya. Subhanallah, ini bagus sekali. Ibarat dari Imam Ghazali, bapak kita makan, siapa yang kenyang? Ya yang kenyang bapak kita. Bohong kita, alhamdulillah sudah ngebae warak. Masya Allah, tidak seperti itu. Kalau kita ingin kenyang, maka kita juga harus makan. Lah ini maksudnya apa? Kalau kita pengen mulianya seperti para pendahulu kita, agungnya seperti beliau-beliau, maka berusahalah sekemampuan kita untuk bisa mencontoh, meniru dari ketauladanan, kebaikan-kebaikan para pendahulu kita. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamim lana bil khair. Ini subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Subhanallah. Dan ini juga ya subhanallah pun, dan ini dalam tafsir Kabir yang dikutip oleh beliau Walid Muhammad Husain Nawawi, kemudian dicantumkan dalam tafsirnya Al-Qistasul Mustaqim. Disebutkan juga subhanallah, jangan sampai karena kemuliaan leluhur kita kemudian kita menjadikan ini sebagai perantara mencari harta. Umpama kita punya leluhur yang solih, orang pengen berziarah kepada leluhur kita, ditarif. Kalau pengen ziarah sekian tarifnya. Masya Allah, ini dikritik keras, dikecam oleh Allah Ta'ala. Ini bagian daripada alhaakumut takatsur. Subhanallah, harus sekian dulu baru bisa masuk umpama. Ini dikhawatirkan tergolong sebagai orang yang alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ini subhanallah. Masya Allah, kenapa tujuan dari ziarah kubur itu? Untuk mengingat kematian. Tujuannya apa? Untuk mengingatkan kepada kematian. Harusnya ingat akhirat, kok ya bisa-bisanya menjadikan kita justru semakin jatuh pada dunia ini. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah, ini la haula wa la quwata illa billah. Hati-hati, karena ada di luar sana yang seperti ini, model-model yang seperti ini itu ada. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Lalu kemudian Walid mengutip hadis tentang
kebolehan dari ziarah kubur itu. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Dahulu aku pernah melarang kalian berziarah kubur, namun sekarang berziarahlah kalian. Ini kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dalam riwayat Imam Muslim. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Yang mana ziarah kubur itu niatnya untuk apa? Tudzakiru bil akhirah, mengingatkan kita tentang akhirat. Subhanallah. Lah ini baiknya untuk laki-laki atau perempuan? Kalau saya baca ini ya, dalam kitabnya Al-Alam Al-Habib As-Sayyid Imam Abdullah bin Mahfud Al-Haddad ini, subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Maka adanya hadis, yakni kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakiru bil akhirah, ini maknanya subhanallah bahwa ada keringanan dan legalitas ziarah kubur itu bersifat umum, yakni baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Pemahaman inilah juga yang diterapkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha saat berziarah kubur ke makam saudaranya yang bernama Abdurrahman. Subhanallah, maka enggak apa-apa. Subhanallah. Sekarang ada orang-orang yang umpama punten, subhanallah, melarang berziarah kubur umpama, subhanallah. Lah ini mereka berpegang dalil yang mana? Subhanallah, subhanallah. Ataupun melarang perempuan umpama berziarah kubur, subhanallah. Sudah disebutkan oleh para ulama-ulama besar. Adanya hadis tadi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha, ini bersifat umum. Yang penting ketika praktik ziarahnya itu, subhanallah, tidak terjadi hal-hal yang dilarang oleh syariat. Subhanallah. Seperti umpama laki-laki perempuan berdesak-desakan, bercampur jadi satu, sampai subhanallah ini. Kalau bisa ini kita lebih hati-hati. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bittaqwallah wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Enggak apa-apa ini, subhanallah. Ataupun ini ada hadisnya ya, khusus bagi perempuan umpama, subhanallah. Ini ada dalam riwayat Imam Bukhari. Subhanallah. Adapun perkara yang menguatkan bahwa anjuran tersebut, subhanallah, mencakup lelaki dan perempuan, yakni dibolehkannya ziarah kubur untuk laki-laki dan perempuan, adalah kejadian yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad SAW saat beliau melewati seorang perempuan yang sedang menangis di atas kuburan anaknya yang masih kecil. Maka ketika Nabi melihat perempuan tersebut, berkatalah baginda Nabi SAW kepada perempuan tersebut, subhanallah, bahwa wahai perempuan, takutlah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Maka ketika mendengarkan baginda Nabi SAW mengatakan demikian, dan perempuan ini nggak tahu bahwa yang menasehatinya adalah Nabi, maka sang perempuan yang menangis ini berkata, da'aka anni fa innaka lam tusab bimithli musibati. Tinggalkanlah aku karena kamu tidak merasakan musibah yang aku alami ini. Lah, dari hadis tersebut dalam kitab Sahih Muslim, subhanallah, yang menjadikan perhatian adalah bahwa kalau Nabi melarang ziarah kubur bagi perempuan, tentu Nabi akan langsung melarangnya. Tapi yang dilarang oleh Nabi menangis itu. Maksudnya itu, menangis ini bukan berarti kita juga nggak boleh nangis ya. Karena kan manusia kadang ketika ziarah kubur kepada orang tua kita, kepada guru, mengingat kebaikan-kebaikan beliau-beliau, kangen, menitikan air mata, ya nggak apa, wajar. Maksud Nabi ini dilarang menangis adalah
lebih luaskan ikhlas kita kepada Allah Ta'ala atas segala apa yang telah menimpa kita. Dari umpama orang-orang yang tersayang diambil oleh Allah, lebih luaskan ikhlasnya. Tapi bukan berarti larangan mutlak untuk menangis, tidak seperti itu. Ini mafhum ya. Nah ini usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikanmu hingga kamu masuk dalam kubur. Ini juga para ulama menafsirkan jangan sampai karena kita terlalu terlena dengan kemegahan kenikmatan duniawiyah dari apa-apa yang Allah beri, sehingga kita lupa kepada Allah hingga tidak terasa ajal menjemput kita ini. Subhanallah. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Subhanallah. Janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui, yakni mengetahui apa? Akibat dari perbuatanmu itu. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Subhanallah. Kalau dalam tafsir Hadaiq Rawaihi wa Raihan, ini lafaz kalla, janganlah begitu, maksudnya ini ada beberapa maksud yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya Imam Ibnu Abi Hatim, Imam Farah dan lain sebagainya, bahwa ingatlah atau betul-betul hak makna kala ini. Ingatlah betul-betul hak, ataupun berhenti dan menjauhlah dari bermegah-megahan dengan harta, pangkat, kedudukan, baiknya nasab. Karena ingatlah sungguhnya di akhirat kelak kamu akan mengetahui. Subhanallah. Balasan dari apa yang akan kamu lakukan itu. Subhanallah. Maka subhanallah, ketika kita memahami ayat ini, harusnya kalau kata Walid itu akan ada makna muhasabah yang senantiasa terekam oleh diri kita. Subhanallah. Kita akan senantiasa mudah bermuhasabah, mengoreksi diri, mengaca diri, dan akan bisa lebih mudah untuk bermusyahadah. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Yani Allah akan memandang, ya Allah, kalau kita berbuat seperti ini nantinya akan seperti ini. Kalau kita berbuat ini nantinya akan seperti ini. Itu langsung. Kalau pemahaman kala sawfa ta'lamuna thumma kala sawfa ta'lamun betul-betul menyerap dalam sanubari kita, maka seakan-akan Allah itu senantiasa di depan kita. Ya memang seperti itu. Tapi kitanya saja yang ghafal, yang lalai. Padahal awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Tapi kalau kita bisa praktekkan makna ini, maka hidup kita dalam menjalani kegiatan di keseharian kita akan lebih hati-hati, akan lebih bisa apa ya? Berkacamata dengan suri tauladan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini mafhumnya. Alhamdulillah, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. La tarawunnal jahim. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Thumma la tarawunnaha 'ainal yakin. Sungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan 'ainul yakin, yakni dengan melihat mata kepala sendiri, sehingga menimbulkan keyakinan yang kuat. Ini kalau kita pahami, saya masih ingat sekali ketika ngaji bersama Walid itu, ketika menjelaskan kalla law ta'lamuna 'ilmal yakin. Ayat 5 ini dari surah At-Takatsur, ini sindiran khususnya bagi orang-orang yang berilmu. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Karena ketika ilmunya betul-betul menyerap dalam hati,
rusuh dalam hati, dia memiliki ilmu yakin, maka dia akan menjauhi dari yang berbangga-bangga seperti tadi itu, lalai, ghaflah dan lain sebagainya. Subhanallah. Makanya punten ya kalau kata sahibul hikam itu khairul ilmi ma kanatil khasyatu ma'ahu. Sebaik-baiknya ilmu itu ilmu yang disertai rasa takut kepada Allah Ta'ala ini. Lah kalau seorang punya ilmu, justru ilmunya untuk bangga-banggaan, untuk kesombongan, untuk merendahkan orang lain, untuk mudah menyalahkan orang lain, untuk selalu mendebat orang-orang yang berbeda dengannya, dengan tujuan siapa yang lebih berilmu dan lain sebagainya, bukan untuk tujuan mencari kebenaran, maka dapat sindiran ini. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Karena yang betul-betul ilmunya merusuh masuk dalam hati, ilmu yakin, maka dia akan menjauhi dari yang seperti itu. Karena apa? Khairul ilmi makanatil khasyatu ma'ahu. Sebaik-baiknya ilmu yakni yang disertai rasa takut pada Allah Ta'ala ini. Subhanallah. Kalau dia sombong-sombongan dengan ilmunya, bangga-banggaan dengan ilmunya, maka takutnya di mana? Sedangkan yang Allah puji dalam Al-Quran itu, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Jadi ulama, orang yang berilmu, yang dimaksud adalah orang yang punya rasa takut kepada Allah Ta'ala ini. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Makanya kalau dalam tafsir Kabir wa Mafatihul Ghaib ini, subhanallah, ini apa namanya ya, kalau ta'lamuna ilmal yakin juga ada makna tahakkum, menertawakan. Bahasnya itu, loh kamu punya ilmu, harusnya lebih hati-hati, lebih takut kepada Allah, kok justru sebaliknya, tahakkum, ejekan. Di mana manfaat ilmunya itu? Seakan-akan seperti itu. Ma'adzallah. Subhanallah. Semoga Allah ampuni kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu ada ungkapan populer yang berbunyi, wa alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ubadil wathan wa kullu man bi ghairi 'ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya akan tersiksa sebelum para penyembah berhala. Ma'adzallah. Siapa yang tidak mengamalkan ilmunya, amal-amalnya tertolak, tak diterima. Subhanallah. Karena inti daripada ilmu, yuk akhlak. Baik akhlak kepada Allah, baik akhlak kepada hamba Allah. Ini isi ilmu itu. Isi ilmu itu dua. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada hamba-hamba Allah. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Akhlak kepada Allah seperti apa? Misalnya sholat, yuk akhlaknya apa? Yuk kita harus bisa mengerti ilmu sholatnya, fikihnya. Harus jaga adabnya, tasawuf sholat seperti apa? Hakikatnya, ikhlasnya sholat seperti apa ini? Kepada hamba Allah pun demikian. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Maka subhanallah ya, ini saya sudah tuliskan di buku Keluhuran Islam ataupun di buku Renungan Kalam Ilahi Jilid 1 itu ya, ada subhanallah tentang makna ulama sejati itu. La haula wala quwata illa billah. Agar jangan sampai kita menjadi orang berilmu yang mendapatkan sindiran kalau ta'lamuna ilmal yakin ini. Subhanallah. Semoga Allah jaga ilmu kita, jaga diri kita. Subhanallah. Karena seperti ini Mbak Pondok ya, ada hadis riwayat Imam Tirmidzi. Disebutkan bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talabal ilma liujariya bihil ulama'a aw liyumariya bihi sufaha'a aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi adkhalahu an-nar."
Siapa yang menuntut ilmu untuk memperlihatkan atau untuk pamer kepandaiannya melalui diskusi dengan para intelektual muslim, atau niatnya untuk berdebat dengan orang-orang yang picik umpama, atau untuk yasrifa bihi wujuhan nas ilaih, atau untuk menarik perhatian kekaguman orang-orang kepadanya, yakni niatnya bukan karena Allah Ta'ala, maka adakhalahun nar, maka Allah akan masukkannya ke neraka. Kenapa? Ilmunya nanti hanya sebatas teori, tak akan mampu diamalkan, sebatas di kerongkongannya saja, tak akan bisa masuk rusuh dalam hati ini. Ma'adallah. Makanya kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari, al-ilmu nafi'u huwa alladhi yanbasitu fi sadri syu'a'uh wa yakashifu bihi 'anil qalbi qina'uh. Ilmu yang bermanfaat adalah yang cahayanya melapangkan dada dan menyingkap tirai kalbu. Maka semakin ilmu ini masuk, semakin bersinar hatinya, kalbunya. Kalbu semakin bersinar, maka semakin bersinar budi pekertinya ini. Subhanallah. Masya Allah, thumma Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqullah wa qad fazal muttaqun. Tapi kalau kita bisa betul-betul menjaga ilmu kita ini, Allahumma ja'alna minhum ya. Subhanallah, maka kita akan mendapatkan kemuliaan sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'ala 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Kelebihan orang yang berilmu atas ahli ibadah ini, subhanallah, bandingannya bukan orang yang tidak berilmu, tapi bandingannya ini ahli ibadah, abid. Artinya Allah Ta'ala begitu meninggikan, memuliakan derajat, martabat orang-orang yang berilmu. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Mana tadi itu ya, subhanallah. Karena bandingannya ini, subhanallah, fadlul alimi 'alal 'abid, kelebihan orang yang berilmu atas ahli ibadah. Subhanallah. Ahli ibadah saja sudah agung, dibandingkan ini, subhanallah, kelebihan orang yang berilmu atas ahli ibadah, kafadli 'ala adnakum, kata Kanjeng Nabi, seperti kelebihanku atas orang-orang yang punten, orang-orang yang subhanallah ini rendah di antara kalian, ya Allah. Maka yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Maka kita ketika sedang menapaki jalan ilmu, semangatlah, ikhlaslah, sungguh-sungguhlah. Jangan takut nanti jadi apa. Yang harus kita pikirkan bukan hari esok nanti jadi apa. Yang kita pikirkan sekarangnya harus bagaimana. Subhanallah. Maksimalkan sekarang ini, maka Allah akan menempatkan kita di posisi mulia, di posisi agung di hari kemudian nanti ini. Subhanallah. Dan punten Mbak ini, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khair. Rawahu Tirmidzi. Allahumma ja'alna minhum. Sungguhnya Allah dan para malaikat serta semua makhluk di langit dan di bumi, hingga semut yang berada dalam lubangnya, ikan yang berada di lautan, akan benar-benar bersolawat, yakni mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang mau mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmu kepada manusia. Allahumma ja'alna minhum. Maka punten ibu-ibu, kalau habis ngaji ada satu pengajian, tema pengajian yang kita hafal, yang kita pahami, jangan sungkan-sungkan untuk share kepada anaknya, cucunya, keluarganya. Nak, tadi ngaji seperti ini, seperti ini, seperti ini. Masya Allah, semoga kita tergolong ini menjadi orang-orang yang akan didoakan oleh Allah Ta'ala, dimuliakan, didoakan, disolati oleh para malaikatnya, ahli langit, ahli bumi, bahkan semut yang ada dalam lubangnya, ikan-ikan di lautan berdoa untuk kebaikan kita. Allahumma ja'alna minhum ini. Kalau kita bisa menjaga ilmu kita lillahi ta'ala,
dan berusaha memaksimalkan diri untuk bisa mengamalkannya ini. Subhanallah. Ini mafhum ya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Subhanallah. La tarawunnal jahim. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Artinya apa? Ini ada makna musyahadah yang selalu menempel dalam diri kita. Kalau kita betul-betul paham ayat ini, mempraktekkan ayat ini. Kalau kita pengen melanggar ini, nanti langsung terlihat hisabnya ini, nerakanya ini. Kita pengen melanggar larangan Allah yang ini, hisabnya ini, nerakanya ini akan tergambar. La tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yakin. Dan sungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan 'ainul yakin. Ini dengan melihat mata kepala sendiri, sehingga menimbulkan keyakinan kalau kita telah masuk di liang kubur kita telah berpulang ke hadirat ilahi, maka kita akan betul-betul paham, oh dulu ngaji maksudnya seperti ini ya. Kalau kita selamat, kita akan selalu bersyukur. Alhamdulillah kita manut, alhamdulillah kita sungguh-sungguh nurut, alhamdulillah kita sungguh-sungguh jaga, terselamatkan. Tapi kalau kita subhanallah mengabaikan, tidak memperdulikan, maka kita, ya Allah, kenapa ya dulu itu kita melanggar, kenapa ya dulu itu kita subhanallah tidak patuh ini, subhanallah. Dan ingatlah mbak-mbak, ibu-ibu, dan saya sendiri, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Subhanallah. Nanti besok itu yang akan kita andalkan adalah apa? Rahmat Allah yang telah Allah beri di dunia melalui amaliyah sholih. Subhanallah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada hari ketika harta dan anak tak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Jangan sampai kita berkata seperti orang-orang yang merugi, sebagaimana yang dicantumkan dalam surah Al-Haqqah itu, ya laitaha kanatil qadiyah. Orang-orang yang merugi itu mengatakan, aduhai kiranya kematian itu adalah menyudahi semuanya. Subhanallah, padahal kematian itu pintu pertama menuju kehidupan abadi. Ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku dan kekuasaanku telah hilang. Ketika alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, orang-orang yang selalu membanggakan hartanya, kedudukannya, pangkatnya, nasab mulianya, sehingga mereka masuk dalam liang kubur dalam keadaan belum bertaubat, maka mereka akan mengatakan, ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Duh, saya kira kematian itu menyudahi semuanya, tapi tidak ya. Ma aghna anni maliyah, hartaku yang telah aku kumpulkan ternyata tidak bisa membantuku, tiada berguna bagiku. Halaka anni sultaniyah, kekuasaanku yang mentereng, pengaruhku di dunia yang begitu luar biasa ternyata tidak bisa menolong. Ketika pengaruhnya, kemampuannya, kuasa di dunia tidak untuk menjadikan dia lebih dekat dengan Allah. Ini subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Dan ini alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir juga kecaman bagi orang-orang yang hubbud dunya ma'allah. Kita boleh memiliki harta, subhanallah. Kita boleh memiliki kedudukan yang agung, kita boleh berharap memiliki turunan yang mulia, yang agung, gak apa-apa.
Yang nggak boleh itu kita menjadikan perantara-perantara tadi itu harta, pangkat, kedudukan, baiknya turunan untuk jalan ghaflah, jalan bermaksiat kepada Allah, seperti alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Subhanallah, dengan bangga-banggaan, dengan sombong-sombongan merendahkan orang lain, berlaku semena-mena atas orang lain ini. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Makanya ya, ini Alhamdulillah sudah Al-Fakir cantumkan itu ada. Subhanallah. Sebentar, ini mana ya? Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Silahkan kita boleh menggunakan kenikmatan yang Allah beri untuk kesenangan kita, nggak apa-apa. Kita ada rezeki lebih, pengen punya baju yang baru, yang bagus, nggak apa-apa. Silahkan. Ada kepingin punya harta yang lebih, kita kepingin makan yang enak, nggak apa-apa. Subhanallah, pengen punya kendaraan yang baik, rumah idaman, nggak apa-apa, silahkan. Asal jangan sampai kita lupa semuanya itu kita niatkan untuk bersyukur kepada Allah. Dengan apa? Dengan berlandaskan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi. Idza ataqallahu malan falyara athara ni'matillahi 'alaika wa karamatihi. Rawahu An-Nasa'i. Apabila Allah menganugerahkan kepadamu harta, maka hendaklah terlihat tanda-tanda nikmat Allah itu dan anugerahnya itu kepadamu. Karena dulu ada sahabat itu, ibu-ibu datang kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi, pakaiannya lusuh, kumuh, badannya enggak terurus. Subhanallah. Maka kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi, apakah kamu memiliki harta? Karena saking kumuhnya, saking lusuhnya, enggak terurus. Maka kata lelaki itu menjawab, ya Rasulullah, hartaku ada banyak, ada di mana-mana, dari ternak onta, kambing, kuda, dan punya banyak budak ya Rasulullah. Maka mendengar seperti itu, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza ataqallahu malan falyara athara ni'matillahi 'alaika wa karamati." Loh, apabila Allah menganugerahkan kepadamu harta, maka hendaklah terlihat tanda-tanda nikmat Allah itu dan anugerahnya. Punya hartanya Masya Allah, jutaan, puluhan juta, ratusan juta, pakaiannya sobek-sobek, kumuh, gak ganti-ganti lah ini. Justru Allah gak senang ini. Niati zuhud itu bukan hanya di zahir tempatnya, tapi di hati. Tapi kalau Gusti Allah memberikan kita kelebihan harta, maka syukuran. Makanya dulu ya saya ngaji di Walid itu, subhanallah, kalau misalnya beliau itu memberikan perumpamaan seperti ini. Kalau orang tiap hari itu makannya umpama tempe, tahu, sambal terasi, itu udah enak sekali, subhanallah, enak sekali, sedap. Tempe, tahu, sambal terasi. Di lain waktu itu, di hari itu dia dapat rezeki lebih. Biasanya tiap hari itu punya 10.000 umpama. Tapi di hari itu dia punya 100.000. Subhanallah, punya 100.000. Ma'amil angger bayi tempe, tahu, sambal terasi, maka ini kurang syukuran di Gusti Allah. Justru Gusti Allah senang ketika kita biasanya makan umpama tahu tempe tiap hari, karena memang rezekinya hanya cukup untuk membeli tahu tempe saja. Lah di hari itu Gusti Allah memberikan rezeki berlebih, masih mau angger tahu tempe, niki kurang syukuran nih Gusti Allah. Justru Gusti Allah senang ketika ya Allah, hari ini dapat rezeki lebih. Tadinya tahu tempe ditambahi ayam gorengnya, pecel lelenya, es buahnya lah ini. Syukuran, senang Gusti Allahnya. Kenapa ibu-ibu, punten, kita nggak bisa bohong ya. Puasa, Masya Allah. Kita memang cukupnya hanya untuk air putih saja, bukannya umpama kita alhamdulillah maghrib Allahu Akbar buka bisa minum seteguk air putih, alhamdulillah, nikmat, alhamdulillah, disyukuri. Tapi punten kita makan es buah umpama, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, nikmat beda.
sama-sama alhamdulillahnya, tapi yang satu ini Masya Allah disyukur-syukuri banget, subhanallah. Tapi yang satu ini ya memang benar-benar nikmat, bukan hanya lisan tapi rasanya juga nikmat, badannya merasakan nikmat. Gusti Allah senang kalau kita diberikan rezeki lebih dan kita mau memperlihatkan rezeki itu apapun dari diri kita itu, subhanallah ini. Jadi nggak apa-apa. Sebenarnya kita ada rezeki lebih, pengen diperbaiki rumahnya agar lebih pantas, lebih nyaman. Kita ada rezeki lebih, pengen beli baju, menghargai diri kita sendiri. Niatnya syukuran dulu kepada Allah. Syukuran dulu kepada Allah. Asal niatnya bukan untuk sombong-sombongan, untuk pamer dan lain-lain. Mafhum ya? Itu subhanallah. Dan punten subhanallah, punten sekali ini ya, subhanallah. Ini mana tadi ya? Ini Mbak Pondok kalau bawa buku keluhuran Islam ada, sudah saya tuliskan di buku ya, subhanallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun, subhanallah. Sedikit lagi nggih ibu-ibu nggih, subhanallah. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal ghina ghinal qalbi wal faqra faqrul qalbi. Rawi Ibnu Hibban. Sungguhnya yang dinamakan kaya adalah kaya hati, sedangkan fakir adalah fakirnya hati. Sugih niku tempatnya teng ati. Karena banyak orang yang hartanya berlimpah ruah, mobilnya berderet-deret panjang sampai 1 gang, tapi Masya Allah tidak merasakan kenikmatan kekayaannya. Hidupnya resah terus, pusing terus, gak nyaman. Saya menjumpai itu orang-orang yang seperti itu. Tokonya seabrek-abrek, rumahnya mewah, hartanya Masya Allah, tapi subhanallah pusing mawon. Subhanallah, pengen turu lali khawatir karyawan ngentit, pengen tidur nyenyak khawatir karyawannya korupsi. Subhanallah, pengen tidur nyenyak, aduh cicilannya di bank, aduh la ilaha illallah. Masya Allah. Jadi kaya itu apa? Ya kaya hati, hati yang penuh dengan syukur itu loh. Subhanallah. Ada orang-orang yang kaya punten di luar sana ibu-ibu ya, yang Masya Allah rumahnya luar biasa, tapi punten subhanallah, Masya Allah, Masya Allah, punten masih berani mengambil hak orang lain, masih mayanan dengan hak orang lain itu, padahal abrek-abrek tang ATM. Kaya-kaya ini kurang mau ndah niki. Jadi patokannya apa? Subhanallah, korupsi di mana-mana. La haula wala quwata illa billah. Patokannya syukuran. Yang kaya itu yang qanaah, yang menerima pemberian Allah. Ini subhanallah. Karena ketika orang diberi harta berlebih, mentalnya tidak kuat, syukurannya tidak kuat, justru akan semakin miskin. Apa yang miskin? Mentalnya. Mafhum betul. Ini punten ibu-ibu ya, kita umpama mung-munge tok-toknya punya uang 1 juta. Subhanallah, punya uang 1 juta. Lalu kemudian punten Gusti Allah menguji kita sakit umpama. Kita berobat ke dokter, memerlukan biaya punten 700.000. Subhanallah, ya sudah, kita keluarkan 700.000 itu. Enggak terlalu berat, betul tidak? Masih anu 300.000. Mung-mung ini. Ya sudah, enggak apa-apa untuk kesehatan. Hanya punya uang 1 juta. Dikurangi 700.000. Subhanallah, ya sudah enggak apa-apa. Subhanallah, tapi punten, misal orang punya duit 1 M, 1 miliar ini, diuji sakit, menghabiskan biaya 700 juta, pusingnya Masya Allah riben. Kebayang badan?
Subhanallah, padahal masih punya 300 juta. Tapi pusingnya nggak karuan, ini 700 juta loh. Kita buang percuma untuk biaya rumah sakit umpama, subhanallah. Padahal dia punya 300 juta di ATM-nya. Seakan-akan lebih sekarat dari punya uang 300.000 sebelum punya uang 1 M itu, betul tidak? Lah ini gambaran orang kalau dibeli harta oleh Allah berlebih, syukurannya nggak kuat, dia justru akan semakin miskin mentalnya. Subhanallah, akan lebih hitung-hitungan. Subhanallah, ini mafhum betul itu, subhanallah. Masya Allah, masya Allah, kita umpama ngomongnya duit, umpama punya uang umpama 10.000, subhanallah 10.000, tiba-tiba punten subhanallah 8.000 hilang, 8.000 ya wis lah 8.000, padahal ngomongnya 10.000 masih 2.000, ngomong 8.000 hilang ya wis lah 8.000 perak nggih. Orang punya duit 1 M ibu-ibu, kecolongan 800 juta priben beli sumpek dipusingin nggih mboten, padahal masih punya uang 200 juta. Ketika dia punya uang 10.000 hilang 8.000, kan 2.000 beli puyang-puyang kenen nggih mboten. Tapi ketika justru punya 1 M diuji 800 juta tinggal 200 juta, masya Allah, sakit pikiran sumpah lain. Padahal kalau ditarik ke belakang itu dia dulu punya uang 2.000 ya nyaman saja, gak pusing-pusing banget. Tapi sekarang masih punya 200 juta pusing banget. Kenapa lah itu? Orang kalau diuji oleh Allah dunia, khususnya harta, syukurannya gak panjang kepada Allahnya, itu justru dia ya Allah. Maka jangan dikira aduh enak banget dia kunci wong sugi bahagia, belum tentu ibu-ibu, belum tentu mbak pondok. Karena banyak di luar sana yang kelihatannya sugi-sugi, tapi pusingnya ya Allah, sumpahnya ya Allah. Ada yang kepingin tidur saja harus minum obat dulu, betul. Subhanallah, kenapa? Kakean harta, kakean usaha, ya Allah, kin kenen pikirannya, subhanallah, kepingin turu lali betul saged. Subhanallah, ini jadi apa? Yuk kita minta sugih, yang sugihnya nggak bikin pusing, yang sugihnya nggak bikin ghaflah, yang sugihnya bikin kita lebih bisa baik kepada Allah, kepada hamba-hamba Allah. Makanya kalau doa itu yang diberi oleh Walid ijazahnya itu, ya Allah minta rezeki tanpa masyaqqat, tanpa kepusingan, tanpa kesusahan, tanpa keghaflahan. Artinya rezekinya yang barokah. Yang barokah, kaya banyak belum tentu barokah. Makanya Imam Abu Hasan Asy-Syadzili itu berdoa seperti ini, Allahumma wassi' alayya rizqi fi dunyaya wa la tahjubni biha an ukhraya. Allah, perluaslah untukku rizkiku, tapi janganlah engkau menjadikan rezeki ini hijab bagiku ketika menghadapmu ini. Allahumma ja'alhu fi aidina wa la taj'alhu fi qulubina. Ya Allah, jadikan rezeki ini, dunia ini, pangkat ini, kedudukan ini hanya berada dalam genggamanku, jangan di hatiku. Subhanallah. Yang dimaksud hubbud dunya itu yang keduniawiyaannya ditaruh di hati, tidak sekedar di dompet, tidak sekedar di gelar zahiriyah saja, tapi di hati ini. Subhanallah, yang bahaya itu. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah, masyaallah, masyaallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Ini ya subhanallah, kata Socrates itu ya, bapak para filsuf dan bijak bestari, hubbud dunya yurithu dhaghaina wa yazra'ul ahqada wa yukminu syarra wa yamna'ul birra. Cinta duniawi menimbulkan kedengkian, menanamkan kebencian, menyimpan keburukan dan menghalangi kebaikan. Ma'adzallah.
La haula wala quwata illa billah. Apa itu hubbud dunya, cinta duniawi itu? Suatu keadaan jiwa yang seseorang yang sangat mengagungkan dan mencintai perkara duniawi hingga membuatnya lalai atas perkara ukhrawi. Pelakunya memiliki rasa obsesi berlebihan atas gemerlap duniawi sehingga mengabaikan kesejahteraan ukhrawi. Ini ma'adzallah. Kita boleh silahkan punya harta yang banyak, pangkat yang tinggi, apapun itu, tapi niatkan itu untuk syukuran kepada Allah. Jangan untuk sombong-sombongan, bangga-banggaan, dan jangan sampai menjadikan kita lebih jauh dari Allah. Gunakan harta kita, pangkat kedudukan kita, kemuliaan nasab kita, pengaruh baik kita, ilmu kita untuk kebermanfaatan sesama manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling banyak memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Ini kita memiliki ilmu, ilmunya dibagi agar manfaat. Kita punya harta, hartanya dibagi agar manfaat. Kita punya akhlakul karimah, dibagi agar subhanallah mendamaikan dunia ini. Dunia kalau nggak ada akhlakul karimah akan hancur berantakan. Ma'adzallah. Ini semoga kita semua dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari ini. Terakhir, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan, yang mana kenikmatan itu untuk kamu megah-megahkan di dunia itu. Subhanallah. Tapi kalau kenikmatannya untuk ibadah, taqarrub ilallah, kebaikan, kebermanfaatan, maka akan terselamatkan. Kita tidak akan ditanya ketika ditanya untuk mengangkat derajat kita. Tapi kalau yang ghaflah, yang lalai, yang maksiat, ketika ditanya untuk menambah hisab berat, ma'adzallah, subhanallah, masya Allah, masya Allah. Ada seorang yang bertanya kepada baginda Rasul sallallahu, Allahumma sholli alaihi, subhanallah, masya Allah, masya Allah, yakni sahabat Abu Bakar As-Siddiq bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pandanganmu tentang makanan yang aku makan bersamamu di rumah Abi Haythim bin Taihan, yakni roti gandum, daging, kurma muda, air dingin, susu, semuanya nikmat ya Rasulullah. Ini tawadhu'nya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, subhanallah. Maka katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akan ditanya itu nikmat yang diberikan kepada orang-orang kafir. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang nomor dua, baik orang kafir, baik orang mukmin akan ditanyai. Tapi ketika untuk orang mukmin untuk mengangkat derajat, kalau bisa syukuran ketika di dunianya. La ilaha subhanallah. Dan punten katakan Nabi sallallahu Allahumma sholli alaihi, kedua kaki seorang hamba tidak akan melangkah sehingga ditanyakan kepadanya dari 4 perkara. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Tentang apa saja? Umurnya untuk apa? Hartanya untuk apa? Sifat mudanya untuk apa? Dan pekerjaannya untuk apa? Subhanallah. Bukan hanya untuk apa, bagaimana dan untuk apa. Subhanallah, bagaimana proses pekerjaannya itu. Hartanya bukan hanya untuk apa, dari mana mendapatkannya itu. Ini subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Semoga kita semua digolongkan oleh Allah menjadi orang yang bersyukur kepada Allah, sehingga di dunia yang ini terus ditambah, dilanggengkan oleh Allah di akhirat tanpa pertanyaan. Amin ya rabbal alamin. Dan di antara faedahnya ini ibu-ibu, baca surah At-Takatsur. Subhanallah, para ulama menyatakan kalau kepingin selamat di alam kubur, tidak ingin ditanya yang macam-macam di alam kubur nanti, banyak-banyak baca surah At-Takatsur ini. Banyak-banyak baca surah At-Takatsur. Dan punten, surah At-Takatsur ini membandingi 1000 ayat. Subhanallah, membandingi 1000 ayat. Katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah,
Siapa yang mampu membaca 1000 ayat di waktu malam, maka dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan tersenyum kepadanya. Masya Allah. Artinya keriduan, anugerah, kebaikan Allah akan tercurah limpah selalu kepada orang yang mampu tiap malamnya membaca 1000 ayat. Sahabatnya protes, ya Rasulullah, siapa yang mampu 1000 ayat? Maka kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang badanku dalam kuasanya, walladzi nafsi biyadihi, sungguhnya surah At-Takatsur pembanding dari 1000 ayat lainnya. Subhanallah, surah At-Takatsur pembanding 1000 ayat. Banyak-banyak saja baca surah At-Takatsur ini. Semoga Allah Ta'ala meridhoi kita semua, memudahkan kita dalam urusan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.